dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain, supaya kita berdiri di atas kaki sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Dina selaku pemateri pada kajian siang hari ini, para staf kemuslimahan yang telah menyelenggarakan kajian kemuslimahan ini, dan mahasiswi-mahasiswi yang bersedia hadir untuk mengikuti kajian kemuslimahan pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam kajian kemuslimahan pada siang hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum masuk ke susunan acara, saya akan membacakan peraturan pada kajian siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan sudah memasuki ruangan Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib mengganti username dengan nama lengkap agar bisa diizinkan masuk oleh panitia. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofonnya dan boleh bersuara setelah diizinkan oleh moderator. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera untuk menghargai pemateri. Dan yang kelima, jangan lupa untuk mengisi link absensi. Selanjutnya, untuk susunan acara pada kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Laili. Kepadanya saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi dengan tema How to be a Visionary Muslimah, atau bagaimana menjadi muslimah yang memiliki visi, dengan judul Muslimah Life Plan. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Dina. Mbak Dina ini mahasiswa desain interior angkatan 2018, lahir di Malang pada tanggal 22 September 2000, pernah menjadi staf komunikasi strategis BEM ITS, middle staff dakwah kreatif JMMI ITS, dan masih banyak lagi pengalaman yang mungkin nanti Mbak Dina bisa sharing ke kita. Tanpa lama-lama lagi, kepada Mbak Dina kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ya Allah, astagfirullah, deg-degan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman LKKI Matematika yang udah invite aku ke sini. Nah, mungkin nanti di sini kita sharing bareng aja ya tentang apa sih Muslimah Life Plan itu. Dia ngapain sih sebenarnya Muslimah Life Plan, buat apa? Bentar, aku share screen dulu. Biar enak. Wait. Kok ketutupan? Bentar. Udah kelihatan belum layarnya? Nah, jadi tadi sebelumnya udah disinggung ya, temanya kan tentang gimana caranya jadi muslimah yang visioner. Visioner tuh lebih kayak apa ya? Intinya kayak masa depan kita tuh udah direncanain dari sekarang, tapi buat apa gitu. Nah, mungkin sebelumnya ada yang belum kenal aku, karena beda jurusan juga, beda tempat. Nah, biasanya aku dipanggil Dina. Tadi udah sempat di-mention ya, aku anak desain interior angkatan 2018 di ITS. Sekarang kalau life plan-ku sendiri, sebenarnya lebih ke arah dakwah kreatif sama organisasi. Sekarang emang lagi aktif ngurusin beberapa organisasi, termasuk LKKI di jurusanku di desain interior. Kalau misalnya di bidang karya kreatif, aku bikin konten ini di IG aku, Izadina. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang berkenan, bisa ini ya sharing insight yang didapat habis kita sharing-sharing bareng. Nanti bisa tag aku sama LKKI Matematika ITS. Oke, mungkin tadi karena udah sempet dibahas juga, udah ngapain aja, langsung lanjut aja. Nah, dalam sharing kali ini tuh bakal ada tiga hal besar yang kita bahas bareng-bareng, tapi mungkin ini nanti konsepnya kayak diskusinya di akhir aja ya, biar nggak buyar, takut buyar soalnya akunya. Nah, jadi nanti kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama itu, pentingnya life plan itu apa sih, khususnya buat kita sebagai muslimah, terus gimana cara bikinnya, dan gimana cara merealisasikannya. Soalnya sering kan kayak udah ngeplan tapi nggak terrealisasikan. Jadi di sini kita juga bakal sharing-sharing tentang gimana cara untuk membuat plan itu terwujud. Nah, mungkin masuk ke bagian pertama, pentingnya life plan itu. Mungkin teman-teman sering dengar ya, kayak takdir manusia itu udah ditentuin sama Allah, udah dicatat di Lauhul Mahfuz segala macam. Ini juga ada hadisnya. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi kayak udah ditentuin kan, lahir sebagai apa, hidupnya kayak apa, matinya kapan, orang tuanya siapa, itu kan udah ditentuin. Dan kita nggak bisa milih di keluarga seperti apa kita lahir. Terus mungkin teman-teman, termasuk aku sendiri, mungkin pernah bertanya-tanya kayak kalau misalnya udah diatur sama Allah semuanya, udah ditakdirin, terus ngapain kita rencanain hidup? Kayak kan udah segalanya diatur, ngapain kita ngeplan lagi?
Nah, mungkin ini nanti kita bakal bahas sedikit. Ini nanti ada kaitannya sama kayak apa sih, kode sama kodar. Pokoknya tak kaitannya dengan jenis-jenis takdir. Bentar. Jadi ini apa sih, mungkin kalau teman-teman udah familiar sama kode dan kodar, mungkin kita review dikit di sini sebelum masuk ke pentingnya life plan. Jadi sebenarnya jenis takdir dari Allah itu ada 3. Ini nanti mohon dikoreksi misal ada salah. Yang pertama itu kode. Kalau kode itu intinya ketetapan dari Allah yang sifatnya itu umum, kayak sifat yang mendasar. Kayak misalnya ada perempuan dan laki-laki. Perempuan kayak gimana, laki-laki kayak gimana bentukan umumnya. Terus kayak semua kebaliknya sorry. Kalau kode itu kayak yang dianugerahin ke setiap orang, tapi kita nggak bisa ngubah. Kayak misalnya contohnya, aku diciptain sebagai perempuan, terlahir dari orang tua yang begini, terus habis itu lahirnya di sebuah rumah sakit di Malang, itu kan kayak takdir yang emang aku nggak bisa ubahkan, kayak emang udah dikasih sama Allah. Atau mungkin kalau yang lebih konkret di kehidupan sehari-hari, kayak kita udah ngerencanain segala sesuatu, misal lagi berangkat ke kampus, tiba-tiba nauzubillah tiba-tiba kecelakaan, itu kita nggak rencanain, itu termasuk takdir qada. Terus yang kedua qadar dari kata qadar itu tuh bersifat umum untuk semua makhluk, kayak jadi sifat dasar gitu, kayak sunatullah contohnya, misalnya makhluk hidup pasti bakal mati kan sifatnya. Nah itu termasuk qadar, dia umum. Nah yang ketiga yang nanti bakal kita banyak bahas itu ada namanya free will. Free will itu pilihan dari Allah yang kita bisa tentuin, kita bisa rencanain. Kayak di tengah-tengah takdir kita yang udah ditetapkan tuh kita masih bisa bikin rencana loh. Misalnya kayak aku milih buat kuliah, buat mendaftar kuliah di ITS. Kalau urusan diterima atau enggaknya kan itu kayak keputusan dari Allah, tapi usaha dan doa itu bisa kita tentuin, kayak arah kita mau kemana, kita mau masuk kemana, mau ambil jurusan apa, itu tuh masih bisa kita rencanakan. Nah nanti kita bakal banyak bahas tentang free will di sini. Aduh, saya nggak bisa buka chat lagi. Nah, free will itu sebagai manusia kita bisa atur. Jadi gimana caranya kita nyusun tujuan kita kepada Allah dan surganya. Jadi free will itu kan istilahnya kita bisa bebas milih mau ngapain aja. Kita bisa milih, misalnya punya waktu luang, kita bisa milih mau buat tidur-tiduran atau buat ngerjain sesuatu. Atau kalau misalnya jangkanya lebih jauh, dalam 2 tahun ke depan, kita bisa loh bikin rencana habis lulus S1, aku mau lanjut di mana atau mau kerja apa. Nah, dan ya kita mengakui kalau tiap manusia itu diciptain dengan kode yang berbeda-beda, balik ke jenis takdir tadi. Kode kita kan beda-beda. Misal aku dilahirin sebagai perempuan di keluarganya ayah dan ibuku dengan kondisi yang alhamdulillah berkecukupan, tapi ya gitu, pokoknya pasti ada struggle masing-masing dan karakternya beda-beda. Jadi kita perlu membuat rencana yang sesuai dengan kapasitas diri kita. Nggak harus nyamain orang lain. Mungkin kayak ngelihat kayak orang lain kok bisa ya internasionalisasi sampai kemana-mana ke luar negeri, kayak setahun ada 3 kali 4 kali ke luar negeri, atau kok ini orang exchange terus, kok ini orang IPK-nya bagus terus. Pokoknya kayak prestasi-prestasi orang lain itu tuh emang kelihatan bagus, tapi kita juga harus nentuin fokusan kita sendiri gitu loh. Karena di dunia ini tuh terlalu banyak hal bagus, dan ya kita diciptakan dengan kapasitas yang nggak sebesar itu, jadi emang kita harus fokus sama apa yang jadi kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Nah, mungkin selanjutnya kalau misalnya dengar kata perencanaan pasti kayak kesannya kayak terstruktur banget gitu ya, kayak bikin poin-poin to do list segala macem. Tapi aku tuh orangnya cenderung ngalir. Ya aku awalnya itu sampai aku masuk kuliah, enggak sih, pas SMA udah mulai dikenalin sama konsep life plan ini. Cuma pas SMA itu aku masih kayak ngapain direncanain, kan tinggal jalan aja, mau kemananya, kayak ikut aja ngalir gitu, hidup bawa kemana. Tapi gimana ya, sengalir-ngalirnya orang, kan kita manusia ya, biasanya diumpamain kayak ngalir seperti air. Bahkan air pun butuh kayak
kayak saluran irigasi, kayak butuh saluran buat mengarahkan dia kalau misalnya mau menuju ke suatu muara gitu loh. Dan kalau misalnya sebagai muslimah, sebagai orang Islam, kan pasti muara kita surga kan, kehidupan akhirat yang enak, mendapat rahmatnya Allah. Jadi kayak sengalir-ngalirnya hidup tuh kita tetap harus mengusahakan buat bikin jalurnya gitu loh. Nah, pentingnya life plan tuh di situ. Dan pentingnya menyesuaikan kapasitas diri biar jalur yang kita buat itu nggak menyusahkan diri kita sendiri, jatuhnya nggak saling sama diri sendiri gitu. Nah, fungsi life plan ini biar ngalirnya nggak kejauhan dari jalan yang dirahmati Allah. Kan biasanya sering dengar kayak fisabilillah, di jalan Allah berjuang. Nah, life plan ini fungsinya biar kita bisa tetap membantu kita buat tetap on the track gitu. Nah, mungkin masuk ke bagian kedua, how to make life plan. Jadi aku ngutip terjemah ayat Quran, surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini sebenarnya masih panjang, tapi aku ngambil penggalan ayat ini karena ini tuh kalau kemarin aku coba nyari-nyari di jurnal-jurnal pembahasan tentang perencanaan hidup menurut Islam gitu, dia termasuk kayak salah satu istilahnya reminder halus lah dari Allah, kayak iya kalian udah dikasih beberapa takdir yang nggak bisa diubah, tapi kalian punya kebebasan yang jauh lebih besar daripada takdir yang nggak bisa diubah gitu loh. Kita punya istilahnya dikasih kebebasan sama Allah buat milih jalan hidup yang kita mau. Makanya kita butuh bikin life plan ini. Nah, langkah pertama mungkin sering dengar juga, soalnya sekarang kayaknya di media sosial lagi rame, itu mengenali diri sendiri. Kan tadi sempat di-mention juga kan, kalau bikin life plan itu kayak menyesuaikan sama kapasitas diri kita, biar kita juga enak ngejalanin, nggak nyontek jalan hidup orang lain lah istilahnya, nggak nyontek plek gitu. Nah, dalam proses mengenali diri sendiri ini itu ada 3 poin yang bisa kita jadiin acuan. Yang pertama itu ada value atau nilai. Nilai itu tuh kayak sesuatu yang kita pegang teguh, yang jadi patokan kita dalam mengambil keputusan. Kan ada ya orang yang orientasinya kayak lebih ke kekayaan, kayak kekayaan material. Ada juga tipe-tipe orang yang emang anaknya sosial banget. Kan beda-beda. Nah, itu juga tergantung nilai yang mereka pegang. Dan sebenarnya bebas apa aja. Ini di sini aku ngasih contohnya nilai yang aku pegang sendiri ya. Itu ada spiritual, keluarga, sama cinta. Oh iya, nanti yang life plan ini aku materinya berdasar dari life planning canvas. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, mungkin nanti di akhir bakal aku kasih contohnya sekalian. Nah, terus kan udah ada nilai yang dipegang tuh. Misalnya aku tuh emang ya qadarullah kayak lingkungan yang ada di sekitar itu membentuk aku buat memegang nilai-nilai ini. Nilai spiritual sama keluarga, jadi lebih kayak ke ketulusan, service ke orang lain, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah tahu nilai kita apa aja, kita bisa masuk ke passion. Mungkin teman-teman sering dengar passion, kayak passion tuh sering dianggapnya sebagai sesuatu yang kita bisa bakat, padahal sebenarnya beda. Jadi passion itu kalau misalnya kayak kalian coba cari di Google, itu artinya itu sesuatu yang kita perjuangkan, to strive for. Kayak meskipun mungkin kita nggak terlalu bakat di situ, tapi biasanya sejalan sama bakat sih, cuma nggak mesti gitu loh. Tapi meskipun kita nggak terlalu bakat di situ, atau kita kayak obstacle yang susah banget buat ngeraih itu, tapi itu kita rela mengorbankan apapun. Ya, apapun, kayak intinya rela berkorban banget lah buat mewujudkan passion ini. Misal kalau aku tadi kan di awal udah sempat mention juga, aku kayak sering berkarya di bidang organisasi sama dakwah kreatif, kayak bikin karya-karya gitu. Dan ya selama ini setelah aku mengenali diriku itu ya aku emang kayak rela memperjuangkan memperjuangkan waktu istirahat, memperjuangkan uang, memperjuangkan ya mungkin intinya kayak memperjuangkan sesuatu untuk yang kita prioritasin, itu passion.
Nah, ini kalau di sini aku ngasih contohnya passion di bidang karya seni. Terus yang terakhir ada talent. Talent ini bakat. Ini yang biasanya orang jadiin acuan utama ya, kayak, ih kamu kan bakatnya gambar, kamu pasti nanti kerjaannya jadi desainer atau apa. Ini ya kayak skill yang lebih ke hard skill gitu sih sebenarnya. Tapi soft skill juga bisa. Pokoknya jadi kemampuan kita secara alamiah. Maksudnya bakat ini tuh kayak kalau kita ngelakuin tuh entah gimana secara natural cepat bisa gitu loh. Nggak yang kayak harus struggle banget. Contohnya itu, mungkin kalau aku sendiri, aku ada bakat di bidang desain sama nulis. Jadi kalau mempelajari bidang desain sama nulis itu karena kebetulan sejalan juga sama passion. Jadi kayak belajarnya cepet gitu loh, nyerapnya cepet. Nah, itu tadi tahap mengenali diri sendiri. Kalau misalnya udah kenal diri kita kayak apa, ini mungkin nanti juga bisa buat menganalisis kelebihan kekurangan kita di mana. Mungkin itu nanti bisa kita bahas di contoh sekalian. Kalau misalnya udah mengenali diri sendiri, kayak udah tahu nih nilai yang dipegang apa, passionnya apa, talentnya apa, itu nanti kita bakal bikin tujuan hidup. Tujuan hidup ini kalau misalnya di organisasi mungkin kayak apa ya, tujuan utama gitu loh. Kayak nilai yang besar banget sebelum visi misi. Kan kalau misalnya di organisasi ada kayak visi misi kepengurusan yang kayak buat 1 tahun kepengurusan gitu. Kalau tujuan hidup ini kayak yang lebih gede, yang lebih umum. Nah, kayak hidup kita ini mau dibawa kemana sih planningnya? Ya jelas masuk surga. Tapi kalau masuk surga itu kan kayak terlalu umum. Dengan cara apa? Nah, itu yang kita tentuin di tujuan hidup kita. Jadi kayak selama hidup ini kita mau ngapain aja, simpelnya gitu. Nah, tipsnya biar tujuan hidup ini bisa apa ya, lebih terukur, lebih terjangkau, kita bisa nyambungin sama pengenalan diri kita tadi. Jadi kayak disambungin sama nilai yang kita anut, passion yang kita punya, talent yang kita punya, dan jangan lupa masukin Allah di situ. Karena tujuan kita surga kan. Asik. Jadi kayak misalnya tujuan hidup aku kayak meraih rahmat Allah dengan berkarya, apa sih, kayak menggeluti bidang karya kayak gitu-gitulah. Mungkin nanti bisa dilihat contoh, dan itu nggak mesti plek sih kalimatnya. Intinya kayak ini tuh tips buat memudahkan aja biar lebih spesifik, biar nggak ngawang gitu loh. Terus kalau misalnya tujuan hidup udah ketemu, kita turunin ke visi misi. Visi misi itu ibaratnya kayak misalnya tujuan hidupnya itu aku pengen selama hidup tuh aku berkontribusi di bidang dakwah kreatif. Terus kayak aku ingin membantu orang-orang, aku ingin ini, aku ingin gitu yang berhubungan sama tujuan hidup. Nah, itu kayak dijabarin di visi misi. Nah, visi misi. Nah, itu mungkin teman-teman udah sering dengar kayak konsep SMART, spesifik, measurable, lalala. Nah, mungkin nanti kita coba kupas juga di sini. Jadi kan kalau tujuan hidup tuh kayak umumnya, visi misi kayak penjabaran, jadi harus lebih apa ya, lebih spesifik, lebih terstruktur. Nah, prinsip pertama itu spesifik, mau melakukan apa untuk mencapai tujuan. Misal tujuannya visinya aku ingin apa sih, kayak mengembangkan orang lain biar bisa ngarya apa sih, biar bisa bikin konten dakwah yang lebih bagus misal. Nah, untuk mencapai tujuan itu tuh aku melakukan apa aja, kayak di breakdown. Misal untuk mencetak calon content creator yang bagus, aku bakal nyoba kerja sama orang, bikin inkubasi misalnya gitu, bikin studio creator gitu, atau bikin pelatihan gratis. Terus nanti kayak di breakdown lagi ke bawah, pokoknya mesti spesifik gitu loh, biar kita kayak tahu juga tahapannya, biar kayak langsung kecapai. Soalnya kalau random kan kayak jadi kurang terarah, jadi rawan belok kemana-mana. Terus yang kedua, measurable. Misal kita udah anggaplah tadi misinya itu bikin studio inkubator gratis, misal bikin pelatihan gratis deh gitu. Kalau ukur keberhasilan si pelatihan gratis ini gimana? Dalam hidup aku bikin pelatihan gratis tuh, apakah tolak ukur atau dari jumlah
follower atau dari jumlah apa. Pokoknya itu sesuatu yang bisa kita ukur lebih ke arah kualitatif sih sebenarnya. Kualitatif. Lebih ke arah kuantitatif sih sebenarnya. Jadi biar udah spesifik kita bisa ngukur juga keberhasilannya itu kalau gimana. Kalau misalnya udah berhasil kan kita bisa move ke misi yang lain. Karena pasti hidup kita nggak cuma buat satu pekerjaan aja kan. Nah, terus habis itu ada achievable, realistic, sama time bound. Achievable ini itu bagaimana cara melakukan misi itu dengan sumber daya yang kita punya. Nah, pentingnya mengenali diri sendiri itu tadi kayak misal kita pingin bikin apa? Misal kita pingin dapat IPK, bukan IPK deh jangan. Misal kita pingin internasionalisasi, tapi ternyata sebenarnya kayak pingin tapi sumber dayanya nggak mumpuni, entah mungkin bahasa Inggris kita di level yang sekarang masih belum cukup, atau mungkin ada kendala lain, itu disesuaikan gitu loh. Ya mungkin bisa dimasukin ke visi misi selanjutnya, tapi pas ngejalanin itu juga kayak dipastikan kalau kondisi kita sekarang itu bisa mampu buat mencapai visi misi itu. Dan ya usaha buat dikembangin juga karena manusia kan pada dasarnya emang bakal terus berkembang ya pengetahuan sama pemahamannya. Nah, terus yang keempat ke realistik. Ini mirip sama achievable sih, cuma kalau realistik mungkin mempertimbangkan faktor eksternal juga, kayak misalnya kita kemauan kuat, kita pinter, segala macam. Tapi secara kondisi itu nggak memungkinkan karena mungkin tabrakan sama tugas akhir misalnya, atau ada kesibukan lain yang nggak bisa ditinggal. Itu kan jadinya kalau kita maksain jatuhnya nggak realistis buat saat ini. Jadi karena life plan ini nanti sifatnya kalau dijabarin boleh dibikin kayak peta gitu. Jadi juga kayak dipikir-pikir, misal di umur segini tuh realistic enough nggak sih? Kayak boleh naruh mimpi, tapi pastiin juga kalau kapasitas kita juga mengusahakan biar kapasitas kita mampu buat nyampe di situ. Terus yang terakhir time bound. Jadi kan kadang kalau kayak target gitu kita targetnya misal hafalan kayak ya udah hafal 30 juz, pingin hafal 30 juz. Tapi nggak ditarget kapan selesai hafal 30 juznya. Jadi kayak lost gitu loh, kayak lepas kayak ya udah santai, besok bisa hafalan, tapi nggak hafalan. Jadi kayak visi misi ini juga perlu ada batas waktunya biar kita ada terpacu gitu, ada deadline-nya. Nah, ini bisa kita atur sendiri sesuai dengan kemampuan diri kita yang udah kita kenali di awal tadi. Terus yang terakhir dalam tahap merencanakan ini kayak mengira-ngira kondisi yang cocok gitu loh buat kita berkembang dan bisa meraih tujuan hidup yang kita mau. Jadi misal udah ngeplan A, B, C, D, E, tapi ternyata lingkungan kita nggak mendukung. Kan yang kita yang bisa kita usahakan buat mengubah itu kan mungkin kayak pindah tempat atau nyari kondisi teman-teman yang bisa mendukung tujuan hidup kita gitu. Ini nanti bakal nyambung ke pembahasan terakhir yang gimana cara merealisasikan plan yang udah kita bikin. Poinnya dari mengondisikan diri ini sebenarnya adalah gimana cara kita milih kawan dan kumpulan orang-orang yang bisa mendukung kita buat mencapai tujuan hidup, kayak mengusahakan biar bisa kondusif gitu loh. Meskipun mungkin dunia ini nggak ideal ya pasti buat sebagian besar dari kita, buat semua manusia bahkan pasti nggak ideal. Tapi kayak kita bisa mengusahakan keidealan itu gitu loh di tempat yang lebih kecil yang di lingkup terdekat kita. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, make it real, gimana cara kita merealisasikan. Nah, ini mungkin sebuah quotes ini sih, kayak kalau misalnya lagi malas atau lagi agak kepleset-kepleset dikit, mungkin ini bisa jadi reminder juga. Hadis dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dalam hal ini itu yang nggak mendukung kita untuk mencapai plan
Beda ya sama kalau misalnya kita capek terus kayak mau berhenti bentar istirahat, kan tuh juga termasuk bagian ini, bagian dari usaha kita biar tetap bisa mencapai tujuan hidup kita. Jadi ya nggak apa-apa istirahat, cuma jangan sampai kayak kepleset kejauhan gitu loh. Nah mungkin ini bakal dibahas lebih detail di sini. Kalau udah bikin rencana terus gimana biar planningnya nggak sia-sia. Nah ini kemarin alhamdulillah aku sempat dapat dari materinya Ustadz Edgar Hamas. Jadi apa namanya? Dan ini yang dilakuin sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga. Jadi insya Allah kita juga bisa nerapin. Nah yang pertama itu mulai dari hal kecil. Start from the small things. Jadi misal kita punya target nih gede banget. Misal kita mau bikin sekolah gitu. Kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk kita bikin yayasan, terus kayak ujuk-ujuk dapat murid, ujuk-ujuk dapat guru yang kompeten, kan nggak langsung. Jadi kayak dibangun dari habit yang kecil-kecil dulu loh. Atau apa ya, misal aku pengen jadi penulis. Aku pengen jadi penulis yang bisa mengaryakan dakwahnya Allah gitu. Berarti yang harus aku lakuin pertama kali ya rajin baca dulu, karena seorang penulis tuh nggak bisa kalau nggak baca, referensinya kurang. Ya mungkin mulai dari membaca dulu, terus nyoba membiasakan menulis, terus baru ke tahapnya lebih tinggi, belajar editing segala macam. Jadi bertahap, tapi kecil-kecil dulu. Jangan langsung gede, soalnya kalau gede itu kayak langsung capek gitu loh. Ibarat orang nggak biasa, tiba-tiba disuruh ngelakuin sesuatu yang banyak, pasti habis itu kayak capek, terus males kan, malah nggak jalan. Kalau kecil-kecil bertahap, itu insya Allah bakal lebih lebih ngena. Mungkin nanti teman-teman bisa coba cari di Twitter artikel tentang habit stacking, itu juga masuk ke yang start from the small things ini. Terus berkaitan sama nyusun kebiasaan yang kecil-kecil ini. Yang kedua ada yang namanya leveling up. Jadi kayak misal udah kesusun nih habitnya, kayak ibaratnya udah naik satu anak tangga, ya kita ningkatin terus sampai kita bisa nyampai target kita yang besar tadi, tujuan hidup kita yang besar tadi. Jadi kayak nggak apa-apa mimpi tinggi-tinggi tapi bertahap gitu loh mencapainya. Dan yang tahu kayak kita bisa mencapai ini dalam berapa tahun ya. Yang paling ngerti ya Allah, saya sama diri kita sendiri. Karena kita yang menjalani gitu kan. Ini nyambung juga ke poin yang ketiga, break it down. Kayak dipecah-pecah, jadi kecil-kecil, nyambung ke poin 1 juga sih. Jadi kayak nggak langsung blek semua dilakuin satu waktu dengan satu orang gitu loh. Kan kalau misalnya kayak organisasi mungkin bisa dipecah ya, kayak misal kita mau bikin kajian akbar, ya udah kamu bagian ini ya, kamu bagian ini, kayak bisa semuanya simultan dalam satu waktu. Tapi kan ini konteksnya life plan buat hidup kita. Kayak yang jalanin itu pasti diri kita sendiri. Jadi kayak dipecah-pecah biar kita nggak keteteran banget. Terus yang keempat, keep on track. Jadi kan pasti orang itu ada masa malesnya. Kayak pasti ada masa kayak, aduh capek lah, duduk dulu bentar, atau mungkin, menemukan sesuatu yang menarik dan banyak orang suka, tapi sebenarnya kurang cocok sama tujuan hidup kita. Terus kayak kita belok dikit gitu, kayak, nyoba ah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa belok-belok dikit, karena ya fitrahnya manusia kayak penasaran gitu kan, pasti pengen nyoba sesuatu yang baru. Tapi kayak, nah gunanya life plan ini, kayak kita tuh udah punya rancangan jalan kita, jadi ketika udah mulai belok, udah nggak sesuai tujuan, kita tuh langsung kayak bisa balik lagi gitu loh, dengan ngelihat plan kita. Terus habis itu yang terakhir, yang penting juga, keep up the frequency. Maksudnya keep up the frequency ini tuh konteksnya macam-macam ya. Bisa dari misalnya udah kebiasaan nulis nih tiap hari 100 kata. Ya udah diusahain tetap segitu, jangan sampai nurun drastis. Kayak konsisten agamanya. Ya tetap konsisten. Terus habis itu jaga frekuensi orang-orang di sekitar juga, lingkungan di sekitar. Meskipun mungkin kalau kayak faktor kayak jaga lingkungan tuh faktor yang kita bisa atur gitu, yang bisa kita usahakan, kayak memilih teman dekat, memilih lingkungan di mana kita mendewasakan diri, itu kan juga termasuk yang free will kita bisa milih kalau misalnya udah punya ini.
Jadi kayak dijaga frekuensinya biar saya kalau benar-benar sendiri doang capek kan, pasti kayak satu waktu kita butuh dukungan dari orang lain juga, butuh dukungan dari pihak luar juga, eksternal. Jadi frekuensi ini juga penting banget buat dijaga. Nah, udah sih gitu doang. Ntar sambil aku buka live planning canvas. Nah, ini contohnya sempet udah tak isi dikit, tapi waktu itu aku juga ngisinya nggak terlalu ini. Mungkin bisa sambil diskusi aja kali ya. Langsung ini aja, diskusi bareng-bareng, sharing-sharing. Ya, mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan. Bisa langsung raise hand atau bisa ketik di chat. Ada yang tanya di kolom chat, Mbak. Assalamualaikum, Ustazah Izzah. Izin bertanya. Kalau ingin, oh ya Allah. Kulo ingin bertanya mengenai pembagian koda dan kodar yang ada di slide tadi. Kalau boleh tahu, itu pembagian menurut imam siapa, nggih? Soalnya setahu saya menurut ulama ahlu sunnah tidak seperti itu. Atau mungkin saya yang salah ya. Karena Allah ahlu sunnah itu berpatokan pada ayat Al-Qamar 49, dan sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Oke, aduh berat. Ini sebenarnya kalau kayak apa sih pendapat Imam Syafi'i itu bukan kapasitas aku ya, bukan buat jelasin, jangan didengar ustazah. Ini tuh aku dapat materinya dari ini, kalau misalnya teman-teman tahu kajian ngeslownya Ustadz Wimar Aditya, dari situ. Nah, mungkin kalau yang kaitannya sama ayat tadi, kayak qadar tuh sesuatu yang udah kayak ditentukan ketetapannya sama Allah ya. Itu tuh makanya di sini dimensionnya menjadi sifat dasar yang kayak apa sih ya, sesuatu yang bersifat secara umum gitu loh. Karena emang udah ditetapin kadarnya segitu. Apa ya, pokoknya ini tuh kayak pembedaan konsep qadar dan qadar, tapi mungkin karena kapasitasku juga bukan di sini, mungkin nanti kita riset sama-sama aja ya. Mungkin diskusi kalau misalnya emang pemahaman aku salah, nggak apa-apa juga dibenerin. Sorry kalau misalnya ini. Mungkin nanti bisa dicari. Ini pokoknya aku dapat, kalau yang tentang pembagian jenis-jenis takdir ini aku dapat dari kajian ngeslownya Ustadz Wimar Aditya. Gitu. Ya, mungkin dari Mbak Nur Azizah ada tanggapan lagi atau mungkin ada pertanyaan lagi. Sorry ya, ini nggak bisa buka chat, nggak tahu kenapa. Jadi nggak bisa lihat. Ya, dari Mbak Nur Azizah sudah cukup. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bareng-bareng. Kalau misalnya kayak mau diskusi atau mungkin cerita-cerita juga nggak apa-apa sih. Pokoknya aku tanggapin sesuai kapasitasku aja. Sebagai yang masih sama-sama belajar juga, masih awam banget, ya Allah. Insya Allah. Saling sharing-sharing aja kita di sini ya. Mungkin gini Mbak, bisa sharing-sharing gimana caranya konsisten dalam merealisasikan life plan-nya Mbak. Oke.
mungkin ini ya karena aku sendiri juga apa ya baru bener-bener dapat konsep life plan ini pas kuliah. Mungkin aku cerita struggle-nya aja kali ya. Kan ya tadi aku udah sempet cerita juga. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang apa ya, bukan tipe yang teratur gitu loh. Bukan orang yang kayak suka merencanakan sesuatu, lebih cenderung spontan. Cuma tuh kayak titik baliknya kenapa mulai mempelajari segala hal tentang perencanaan ini. Mungkin ini ya, karena pas aku masuk ITS itu sebenarnya ini bukan jurusan yang aku rencanain. Aku udah expect bakal masuk DKV. Pokoknya intinya kayak beda banget lah interior sama DKV kan. Terus kayak udah kacau lah. Dari SMA udah kebayang mau jadi apa itu kayak begitu masuk jurusan yang nggak sesuai ekspektasi, langsung kayak, wah buyar gitu. Kayak berasa nggak bisa dibalikin lagi. Apalagi pas SMA malah nyusunnya itu awalnya malah sebagai ini, malah ditargetinnya itu masuk FK tambah jauh kan life plan-nya. Dulu life plan-nya mau jadi spesialis ini, spesialis apa sih, spesialis kejiwaan segala macam. Intinya jadi dokter kan nggak mungkin ya anak desain jadi dokter. Jadi ya harus nyusun lagi. Nah akhirnya aku coba cari kayak gimana ya, dan pasti dalam hidup tuh nggak sekali dua kali kan kayak hal-hal nggak terduga kayak gitu. Tapi masa kalau ngalirnya kejauhan gini tuh kayak mau dibawa kemana sih sebenarnya aku sama Allah ini mau dibawa kemana ya Allah. Ya bingung banget gitu. Terus akhirnya aku sendiri mulai coba nyari-nyari tentang perencanaan hidup. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut latihan manajerial mahasiswa LKMM, itu kan yang di tingkat dasar juga dijelasin tentang manajemen diri kan. Dari situ aku kayak mulai tertarik, oh ternyata salah satu pemandu itu, aku lupa siapa, salah satu pemandu yang pernah ngisi di kelas itu kayak bilang, sebenarnya planning tuh nggak harus kayak yang stuck banget gitu loh, nggak kayak harus saklek misalnya umur umur 21 harus udah bisa ngeraih ini, kalau misalnya nggak ngeraih itu ya udah fail, nggak kayak gitu konsepnya. Ternyata bisa dibikin lebih fleksibel asal ada beberapa hal yang emang kita pegang terus. Nah, terus aku mulai nyari itu gimana ya konsepnya, kayaknya lebih cocok buat aku yang emang cenderung spontan, yang nggak bisa ngerencanain sesuatu detail-detail banget. Nah, terus akhirnya aku nemu konsep life planning canvas ini. Ini mungkin kalau misalnya nanti teman-teman mau coba tahu lebih detailnya, ini sebenarnya bentuknya pelatihan gitu sih, bisa nyari di IG muda inspiratif.co.id apa ya, pokoknya nanti cari aja muda inspiratif. Nah ternyata dari situ aku dapet tuh, ternyata kayak perlakuan kita, kayak posisi jabatan segala macam itu kan bisa berubah-ubah, kayak bukan hak prerogatif kita buat menetapkan, tapi bisa ada yang bisa kita atur loh, biar kita bisa tetap fokus, biar kita ngalirnya nggak kejauhan, biar kita bisa tahu tujuan akhir kita. Kalau misalnya udah tahu tujuan akhir kan kayak lebih lebih semangat, bisa lebih fokus, bisa lebih impactful jadinya. Nah ternyata ada beberapa poin yang nilai kehidupan, passion, talent tadi. Kalau misalnya di life planning canvas juga ada profesi sih, cuma kalau profesi, kalau buat aku pribadi bisa fleksibel aja, tergantung waktu itu hidupnya gimana. Jadi kayak nggak perlu disaklekin juga. Tapi kalau yang kayak nilai passion itu kan kayak buat berubah susah ya, karena itu kayak udah dari kecil secara nggak sadar terbentuk, terus ya udah gitu, kayak gitu terus. Jadi kayak selama patokannya ke situ dan kita tahu apa yang mau kita lakukan, kalau udah tahu nilai kehidupan segala macam, ya kita bisa nge-planning gitu loh, minimal buat setahun ini mau ngapain aja tuh masih bisa kebayang, udah lebih kebayang. Bentar, ada yang chat aku nggak kelihatan lagi. Bentar. Ya intinya gitu sih. Terus akhirnya sampai sekarang pun aku sering belok-belok juga sih. Kayak misalnya aku awalnya tuh niatnya karena emang passionnya lebih ke ngarya ya awalnya aku nganggapnya. Dan proses mengenal diri sendiri itu kan nggak bakal selesai sampai akhir. Kayak pasti ada hal baru yang baru diketahuin. Dulu awalnya karena aku ngira kayak anaknya desain banget, kayak ngarya banget, nggak ada yang lain, aku kayak, sekarang aku malah belok-belok jadi anak organisasi, kok malah ikut komunitas ini, itu kan kesannya nggak nyambung. Terus aku coba gali lagi, kenapa ya?
apa ya, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang aku belum sadar dalam diri aku. Nah, dari life planning canvas ini ketemu, ternyata emang aku tuh suka apa ya, sesuatu yang sifatnya kekeluargaan, kayak apa, butuh tempat bernaung, ngumpul, makanya mungkin dari situ aku nyari organisasi yang bisa mendukung. Jadi kayak makin kita mengenal itu, makin jelas gitu loh gambaran planning kita ke depan. Jadi kayak konsistennya lebih karena aku tahu aku mau kemana gitu. Mungkin itu sih kalau apa cerita umumnya. Ditanya-tanya aja dulu. Oke, mungkin dari peserta yang lain ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau chat di kolom chat. Apa ya, ntar kalau misal masih ada yang bingung atau mungkin nggak seret kayak setelah di apa sih, kayak kok kayak nggak cocok aja ya kalau diterapin di aku gitu, atau hubungannya sama visioner apa sih, kalau misalnya masih bingung tanyain aja, asal asal nggak yang terkait dalil-dalil ya, aku bukan mahasiswa ini ilmu syariat, nggak, masih belajar juga sama-sama. Oh, ini Mbak, ada titipan pertanyaan. Cara menemukan lingkungan yang mendukung life planning kita gimana nih? Cara menemukan lingkungan, kalau simpelnya sih trial and error ya sebenarnya, soalnya kayak nggak ada pakemnya gitu loh, tiap orang pasti jalan hidupnya beda-beda. Cuma kalau misalnya dari pengalamanku sendiri, kan kalau di kita itu mengenal kayak fase remaja, fase dewasa muda, pokoknya dia kayak fase-fase sebelum akhirnya benar-benar terjun ke dunia ya sebenarnya, meskipun dia sebenarnya nggak ada kata terlambat juga sih, kayak intinya di trial and error dulu aja, coba gabung ini itu yang sekiranya sesuai sama tujuan hidup kita. Kayak misalnya kalau aku, karena aku juga masih awam banget Islamnya, ya udah aku cari komunitas yang kayak bisa belajar Islam, bisa nerima diri aku yang masih banyak kurangnya di pemahaman, dan bisa mendukung aku juga buat terus berkarya, karena kan pasti kultur orang beda-beda ya. Kayak nyari komunitas yang kayak gitu. Kalau cocok ya udah lanjut di situ, kayak lanjut berkembang di situ. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, cari yang lain. Tapi emang trial and error. Ya alhamdulillah kalau bisa langsung ketemu yang klik gitu. Cuma jarang sih. Biasanya pasti ada kayak 2, 3, ada berkali-kali. Kok nggak cocok sih aku di sini, padahal testimoninya bagus-bagus, padahal orang-orang di sini baik-baik aja malah bisa berkembang, kok aku enggak. Ya mungkin berarti emang yang cocok di orang lain tuh nggak apa, belum tentu cocok di kamu gitu kan. Cuma ya bisa juga kayak ngelihat misalnya teman kita yang tipikalnya mirip-mirip sama kita, dia cocok di mana. Jadi biar trial and error-nya nggak random-random banget, biar nggak makan apa ya, biar bisa lebih spesifik, nggak kayak nyoba yang kejauhan gitu, bisa ngeliat juga ke orang yang
kira-kira tipenya ada miripnya nih sama kita. Ya kita coba ikutin lingkungan apa sih, kayak nyari lingkungan yang kayak lingkungan dia. Kalau cocok ya alhamdulillah, kalau enggak ya cari lagi. Tapi biasanya kan kayak kalau teman-teman mungkin punya ya kayak satu sahabat atau satu orang dekat yang bisa menguatkan. Ya mungkin mulai dari nyari itu dulu sih. Insya Allah kalau misalnya udah ada teman-teman terdekat yang bisa nguatin tuh, mau ketemu lingkungan kayak apa aja, ya bisa inilah, bisa saling menguatkan, bisa tetap teguh. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Aku stop share screen dulu kali ya. Nah, ini bisa lihat nama-nama. Ini ada yang nanya lagi. Life planning itu bisa berubah nggak? Oke. Kalau apa namanya kayak visi misi atau milestone, langkah-langkah kecil itu mungkin banget berubah. Saya ya itu tadi pasti ada kayak variabel-variabel yang nggak terduga. Cuma kalau tujuan besar atau nilai yang kita pegang itu cenderung lebih sulit sih berubahnya, hampir nggak bisa. Mungkin ada kayak momen-momen tertentu, tapi pasti kayak momennya lama banget prosesnya dan ya sulit buat berubah. Jadi yang mostly like nggak bakal berubah jauh itu tujuan sama nilai hidup sih. Mungkin visi karena masih dekat sama tujuan juga nggak terlalu berubah, tapi kalau udah kayak turun ke misi, ke langkah-langkah teknisnya, itu mungkin banget buat berubah. Makanya yang penting tujuan hidupnya tadi jelas, insya Allah kayak mau kemana aja itu pasti ada jalan gitu loh, pasti nemu cara ini ya, planning ininya. Oke. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Bisa PC aku kalau malu, biar aku bacakan. Ada lagi. Apakah tujuan hidup harus selalu besar? Misal kayak bangun pondok dan lain-lain. Besar ini ukurnya kalau misalnya dari segi material nggak harus. Tapi apa ya? Kalau aku pribadi tuh megang prinsip kayak yang penting tujuan hidup ini tuh besar di mata Allah, kayak yang nilai keikhlasannya, nilai berjuang itu tingginya di mata Allah. Kayak mungkin kesannya kecil, kalau aku pribadi aku pinginnya kayak influence orang, kayak mempengaruhi orang. Tujuan hidupku kayak mempengaruhi orang buat dakwah gitu, buat mempelajari Islam, kayak buat mengenal Islam, mengenal cinta dari Islam, kayak gede gitu kan. Tapi nggak sampai yang kayak gede di mata orang. Aku nggak sampai kayak bikin pondok atau misal punya kekayaan berapa miliar gitu. Nggak diukur dari materialnya sih besarnya, lebih ke yang kayak mulia di mata Allah aja gitu. Biar apa sih, makanya tadi menyesuaikan kapasitas juga gitu loh. Kan emang ada ya, kita tahu ada orang-orang yang emang punya kapasitas buat bikin sesuatu yang besar secara material. Tapi ada juga yang emang dikasih Allah kapasitasnya bukan di sana, tapi ke arah lain. Ya mungkin kalau misalnya diukur dari segi material ya gimana sih, nggak seberapa. Cuma kan ya yang bisa apa sih, kayak yang kita kejar kan Allah dan rahmatnya dan surganya. Jadi besar nih nggak harus besar material. Oke. Terus ada lagi nih. Assalamualaikum Mbak. Maaf sebelumnya mau tanya.
Gimana ya Mbak cara kita menemukan tujuan hidup yang sesuai diri kita? Karena sebenarnya saat ini saya sedang di fase kayak gak cocok di situasi apapun. Misal semua organisasi diikuti, seminar semua diikuti, yang sebenarnya nyari jati diri yang cocok sama kita. Oke, kasih. Mungkin kalau ini aku yang ngerasa nggak cocok di mana-mana, aku juga pernah, meskipun mungkin sikonnya ya pasti nggak sama 100% ya. Itu pas tahun pertama, kayak bener-bener apa ya, organisasi luar ikut, di dalam event ITS semua diikutin, di jurusan juga semua hal coba diikutin, tapi kayak malah ngerasa nggak nyaman sendiri. Ya itu juga bagian dari proses sih, kayak seenggaknya kalau misalnya emang ngerasa nggak nyaman ya, kita tahu kita nggak nyaman di situ. Ya udah jangan diulangi lagi, kita nyari kegiatan yang benar-benar beda dari misalnya ternyata kita nggak cocok di himpunan, misal nggak cocok di himpunan, atau mungkin meskipun kelihatannya baik tapi ternyata aku nggak cocok nih sama orang-orang di lembaga dakwah jurusan, misal aku pengen dakwah tapi di LDJ kok nggak cocok ya, ya udah cari apa sih, kayak cari tempat dakwah lain yang mungkin kulturnya beda banget, jadi bisa kayak membandingkan gitu loh. Itu juga tahap mengenali diri sih, kayak oh ternyata aku cocoknya tuh di lingkungan orang-orang yang kayak cenderung vokal, cenderung suka diskusi misal, tapi kan ada juga orang yang lebih suka ya pokoknya lingkungannya ayam-ayam aja lah, yang penting bisa tenang, jalanin bareng-bareng, minim konflik. Ada kan yang kayak gitu, ada yang malah aku sukanya nyari konflik nih, kalau nggak ada konflik nggak seru. Jadi kayak ya bagus udah nyoba-nyoba gitu, mungkin kayak merasa hilang arah, tapi kayak ya dicoba terus aja sampai klub, ya tadi trial and error. Kalau emang misal udah nyoba organisasi ABC, seminar ABC, terus kayak kok udah beberapa kali ikut nggak ini ya, tetap nggak masuk ya di aku, ya udah cari sesuatu yang beda lagi gitu, sampai ketemu apa ada hal-hal yang emang masuk banget di situ. Tapi nggak langsung kayak sekali nyoba nggak cocok terus langsung lepas. Kan kadang apa ya, nggak kayak gitu loh. Mungkin bisa dicoba kayak 2-3 kali di hal sejenis. Kalau emang benar-benar nggak ada nemu cocok sama sekali, nggak ada nemu klubnya, ya udah langsung leave it aja, langsung pindah lagi gitu. Mungkin itu sih kalau saran dari aku, bisa dicoba. Bentar azan. Oke, dari Mbaknya bilang, baik Mbak, terima kasih sarannya. Terus ada lagi, kan kita di sini sebagai muslimah yang beberapa tahun lagi mungkin akan menikah. Kadang suka bingung tuh, misal udah bikin life planning bagus-bagus yang kayak idealis banget, terus nanti pas berkeluarga pasangan hidup nggak mendukung, atau bahkan saling bertolak belakang. Itu menurut Mbak gimana?
Aku juga belum nikah. Tapi ini, kalau ini kan kebetulan kemarin aku sempat iseng. Nah ini salah satu proses pencarian ini juga sih. Kemarin aku sempat iseng ikut ke kelas pranikah gitu, forum diskusi pranikah. Jadi di situ juga banyak orang-orang yang kayak diskusi apa namanya, kalau misalnya dapat pasangan hidup yang nggak sesuai keinginan gimana, kalau misal apa ya, kalau ini kan kita konteksnya karena kita belum ini ya, kita belum berkeluarga, kita belum, ya masih mungkin kebanyakan masih fokus kuliah lah atau fokus kerja, masih belum dapat. Nah makanya ada konsep kayak ta'aruf, langkah preventif yang bisa kita lakukan tuh yang makanya di ta'aruf tuh perlu diisi data sedetail-detailnya, kayak yang, dan poin paling penting itu kayak diskusiin tujuan hidup kita tuh sejalan nggak sih. Misal aku minatnya aku pingin lebih ke apa sih, kayak sosial-sosial gitu, pingin kayak ngaria tapi sosial-sosial, ikut ke organisasi. Nah kalau misalnya tujuan si calonnya kita ini nggak bisa sejalan, misal dia lebih suka ya udah kayak di tempat yang pasti-pasti aja, kerja yang pasti, yang penting keluarga stabil, aman, terus kitanya malah suka tantangan, itu kan nggak cocok kan, malah bisa menimbulkan apa sih, kayak berpotensi crash di depan-depan nanti-nantinya. Jadi kayak kalau misalnya masih belum dapet sih pas taruh kayak itu diperjelas. Nah kalau misalnya alhamdulillah ternyata visi-misinya bisa digabungin, bisa kayak klop, insya Allah kalau berdasar sharing-sharing ini ya, aku juga belum tahu ntar realitanya gimana prakteknya. Kalau misalnya berdasar sharing-sharing itu tuh kayak insya Allah masalah yang ditemuin ya tetap bakal ada masalah, tapi nggak bakal sampai hal yang mendasar kayak tujuan sama prinsip hidup gitu loh. Nah, terus tapi kalau misalnya nauzubillah udah ta'aruf segala macam, ternyata habis nikah berubah, intinya kayak perubahan tuh baru pas habis nikah, terus kayak nggak didukung apa namanya, kayak tujuan apa rencana-rencana hidup kita, apa ya, tetap stick sama tujuan, karena kayak tujuan hidup tuh tadi udah sempat aku mention kan, kayak termasuk sesuatu yang sulit buat diubah. Jadi kan pada dasarnya kita juga sama-sama mengharap rahmat Allah kan, harusnya kalau emang rumah tangga yang ini sesuai ini muslim yang benar. Jadi kayak berusaha saling kompromi sih, sampai mentok banget pokoknya kayak dikompromiin dulu. Cuma ya karena ini konteksnya kita mungkin sama-sama belum nikah juga, ya preventif di awal ya dari konsep ta'aruf tadi yang benar-benar kayak nekenin prinsip hidup, targetnya mau gimana yang terkait keluarga, dia kalau sama keluarga kayak gimana, itu juga perlu diomongin di awal biar nggak miskomnya itu pas habis nikah. Kalau pas habis nikah kan susah kan, udah akad dan segala macem. Ya momen ta'aruf itu dimaksimalin sebaik-baiknya. Dan ya nyari lingkungan ini juga cukup membantu ya, kan kadang kita sering tahu kan kayak orang nikah sama yang alma maternya sama atau yang satu lingkungan, ini ya kayak rata-rata itu pasti ada satu lingkungan, ada satu kesamaan yang buat mereka bertemu dan ternyata cocok. Makanya nyari lingkungannya juga termasuk hal yang penting banget sih. Gitu. Oke, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa raise hand atau chat aku langsung. Kayaknya udah gak ada yang mau nanya lagi deh. Oke. Mungkin yang bisa aku tangkap dari kajian kali ini,
Memang jalan setiap manusia udah diatur beda-beda sama Allah SWT. Tapi kita tetap perlu membuat rencana yang sesuai dengan kemampuan kita agar mengantarkan kita kepada Allah dan surganya. Jadi dari sekarang kita bisa mulai dari mengenali diri kita sendiri, nentuin tujuan hidup, tentuin visi misi untuk menunjang tujuan hidup kita, terus sesuaikan dengan kondisi kita. Dan kita bisa membuat life plan kita untuk kedepannya. Dengan life plan, kita bisa langsung realisasikan dari hal-hal kecil. Dan poinnya jangan lupa istiqomah. Materinya motivasi banget nih Mbak. Terima kasih kepada Mbak Dina yang sudah memberikan banyak ilmunya. Semoga semua yang ada di sini mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang dan menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian pada siang hari ini, kepada panitia dipersilahkan untuk memberikan sertifikat kepada Mbak Dina sebagai bentuk terima kasih. Mungkin dari panitia jangan lupa untuk dokumentasi. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada seluruh peserta untuk on cam jika tidak ada kendala untuk foto bersama. Uh, ya, aku hitung ya. Benar-benar. Satu, dua, tiga. Benar. Oke, mungkin udah. Terima kasih. Terus sedikit informasi dari kami. Mungkin Fitria bisa share screen. Jadi nanti kami akan mengadakan kajian rutin di bulan puasa, itu fikih puasa pada tanggal Sabtu, pada hari Sabtu pada tanggal 10 April 2021 pada jam 8:45. Linknya bisa diakses di bit.ly kajian rutin 1. Terus kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link feedback dan survei. Survei ini ditujukan untuk menampung saran-saran materi tentang kemuslimahan. Jangan lupa diisi ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kajian kali ini. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Terima kasih saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari para panitia mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina. Ya, makasih juga buat teman-teman. Ya, makasih ya teman-teman semua. Jangan lupa bulan depan kita juga ada kajian rutin muslimah lagi dan juga kajian fikih. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di IG-nya LKKI Matematika ITS. Oke, makasih teman-teman semua yang sudah hadir.
Jangan lupa kalau misalnya nanti yang mau share insight-nya di IG Story, bisa banget ya, bisa tag Mbak Dina sama LKK ITS, Matematika ITS. Oke, makasih semuanya. Makasih juga Mbak Dina. Bagi teman-teman peserta yang mau meninggalkan ruangan Zoom untuk lanjut ke acara selanjutnya, boleh banget ya. Monggo. Oke. Udah tinggal kita semua ya. Eh,